Gitu Pak. Nah mereka ini dalam alam barzah itu, ini kayak misalnya kita di ruangan ini kacanya riben, kita bisa melihat ke sana, tapi orang di luar nggak bisa melihat ke dalam. Itu alam barzah. Kita ini kalau ke kuburan atau lewat depan kuburan atau lewat samping kuburan, apalagi masuk ke kuburan orang Islam, itu kan disunahkan mengucapkan apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu kira-kira mayat-mayat yang di dalam itu menjawab apa enggak? Jawab, waalaikumsalam. Cuma kan kita nggak dengar lah, kalau dengar ya kabur semua. Itu di antara nikmat Allah, di antara fadlnya Allah adalah kita ini tidak dikasih dengar terhadap suara-suara di alam lain. Kita nggak dikasih lihat alam lain. Itu nikmat Allah. Kalau kita dibuka semua, nggak bisa tidur Pak kita. Ini suara macam-macam di sini. Suara jin, suara ini, suara macam ini nikmat. Syukur kita ini. Para alim, para ulama, para bapak ibu semua, saya diminta untuk memberikan kultum. Kultum itu berarti maksimal 7 menit, mudah-mudahan 5 menit aja. Ada satu ayat dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqulu liman yuqtal fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Jangan kau kira, jangan kau katakan, jangan kau anggap bahwa orang-orang yang meninggal dunia di jalan Allah itu mati. Bal ahya, sesungguhnya mereka hidup. Walakin la tash'urun, kalian aja yang nggak tahu, nggak merasakan. Apa kata ulama itu? Bahwa sesungguhnya orang yang mati menurut kita tidak mati. Mereka itu hidup di alam lain, hanya antara kita dan mereka itu ada hijab. Kita ini alam dunia, mereka ada di alam barzah. Makanya ayatnya begitu tadi bilang, jangan kau bilang, jangan kau anggap, jangan kau kira mereka itu mati, mereka hidup. Nah mereka yang sudah dipundut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada 2 tempat. Kalau golongan ashabul yamin, golongan orang kanan, golongan orang baik, husnul khotimah, amalannya baik, ahlu qauli la ilaha illallah, dan seterusnya, itu mereka begitu dipanggil oleh Allah, diwafatkan oleh Allah, itu ruhnya jalannya menuju ke sebuah tempat, dikumpulkan di sana, itu namanya Aden. Jadi ada tempat transit sebelum akhirat, namanya alam barzah. Alam barzah dibagi 2, Aden. Tapi sebaliknya, kalau orang ini ahli maksiat, su'ul khotimah, ya semasa di dunianya juga banyak mengingkari perintah-perintah Allah dan Rasulnya, maka begitu dia meninggal, itu ruhnya jalannya bukan ke Aden, tapi ke Barhaut, ke tempat lain yang ada di sampingnya. Jadi di situ kumpul orang-orang itu, sehingga kalau ada orang meninggal baru, itu disapa oleh teman-temannya, alhamdulillah kamu udah sampai di sini, ini tempat yang baik. Tapi kalau kita ke sana, kenapa kok kamu tuh ke sini? Saya udah susah di sini, ini tempat bukan baik. Hah? Selamat celaka. Hah? Kok komplainnya ngomong, akhirnya aku susah kayak iki, malah nusul ini. Itu orang bener kan ini.
Itulah. Nah, mereka ini ada kehidupan yang tadi disebut oleh ayat tadi. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tashurun bal ahya' inda rabbihim yurzaqun. Ada dua ayat tadi. Itu mereka yang disebut ini ada di Aden, bukan di Barhaut. Kalau di Barhaut ayatnya beda lagi. Gitu Pak. Nah, mereka ini dalam alam barzah itu, ini kayak misalnya kita di ruangan ini kacanya riben. Kita bisa melihat ke sana, tapi orang di luar nggak bisa melihat ke dalam. Itu alam barzah. Nah, alam barzah itu diberi oleh Allah, dibuka hijabnya tiap malam Jumat dan Jumat. Malam Jumat itu mulainya kapan? Kalau menurut penanggalan kita, malam Jumatnya dimulai ba'dal asar atau ghurub syams, antara asar dengan maghrib itu mulai itu Kamis malam berarti sampai malam Jumat, sampai Jumatnya sampai ke asar itu dibuka. Nah, dalam waktu buka itu mereka melihat kita, mereka memantau keluarganya. Oh, anak-anakku, putu-putuku rukun, baik. Oh, ahli ibadah. Senang dia, bersyukur kepada Allah. Tapi kalau ketika dibuka hijabnya itu dia melihat anak-anaknya tidak rukun, ahli maksiat, yang satu nggak sholat, yang satu tuh nyimpang, yang satu lagi sesat dan seterusnya, itu mereka bersedih. Mereka itu ingin ngasih tahu yang sesungguhnya kehidupan yang asli itu kayak saya sekarang ini udah merasakan. Kamu kok pada maksiat, nggak ngerti kehidupan yang sebetulnya seperti ini. Itu Pak. Jadi mereka hidup sebetulnya, hanya kita yang nggak merasa, kita yang nggak tahu karena hijab tadi. Nah, ini bisa dibuktikan lagi. Apa iya mereka hidup? Iya. Dalilnya apa? Kita ini kalau ke kuburan atau lewat depan kuburan atau lewat samping kuburan, apalagi masuk ke kuburan orang Islam, itu kan disunahkan mengucapkan apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ya kan? Itu kira-kira mayat-mayat yang di dalam itu menjawab apa enggak? Jawab, waalaikumsalam. Cuma kan kita nggak dengar lah, kalau dengar ya kabur semua. Itu di antara nikmat Allah, di antara fadlnya Allah adalah kita ini tidak dikasih dengar terhadap suara-suara di alam lain. Kita nggak dikasih lihat alam lain. Itu nikmat Allah. Kalau kita dibuka semua, nggak bisa tidur Pak kita. Ini suara macam-macam di sini. Suara jin, suara ini, suara macam ini nikmat. Syukur kita ini. Maka kita mengucapkan assalamualaikum. Begitu. Lalu kita berdoa. Apalagi kalau kita ziarah ke makam Rasulullah SAW waktu umroh atau haji, jangan. Kalau laki-laki lewat depannya tuh. Ibu-ibu kan dari belakang nggak bisa lewat depannya. Agak sih ya. Depannya sudah sampai ini. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya khairul khalqillah, Assalamualaikum ya khairul bariyah. Itu ada 1001 untuk menyebut Rasul. Rasulullah, Nabiullah, khairul khalqillah, khairul anam, khairul bariyah, Sayyidul Anbiya, Sayyidul Mursalin, Imamul Muttaqin. Itu banyak sekali. Menyebut Rasulullah itu banyak sekali. Silakan assalamualaikum. Itu Rasulullah menjawab waalaikumsalam. Mas Tony kan gitu. Waalaikumsalam Pak Gores kan gitu. Waalaikumsalam Pak Haji Arifin. Waalaikumsalam Pak Haji Sulaiman dan seterusnya. Menjawab Rasulullah. Ini yang bilang siapa? Yang bilang Rasulullah sendiri. Rasulullah SAW mendikau apa? Ma min muslim yusallimu alayya illa raddallahu ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidak ada orang muslim yang mengucapkan salam kepadaku kecuali Allah kembalikan ruhku supaya bisa menjawab salamnya dia.
Lah kalau orang biasa saja kita nggak boleh mengatakan mati, apalagi terhadap Rasulullah. Terhadap orang biasa, bukan siapa-siapa, ya kan? Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau bilang orang yang meninggal di jalan Allah itu mati, mereka hidup. Itu kepada orang biasa, Pak. Apalagi kepada Rasulullah. Maka dikonfirmasi, hadisnya jelas. Kalau ada orang mengucapkan salam kepadaku, maka Allah akan kembalikan ruhku untuk menjawab salamnya. Para imam berbeda pendapat, tapi bersepakat bahwa hadis ini maksudnya kalau ziarah ke makam Rasul dijawab langsung. Lah kita ini nggak ziarah ke makam Rasul, dari jauh di sini. Assalamualaikum ya Rasulullah, ya Nabi salam, ya Rasul salam alaik, dan seterusnya ya. Terus gimana? Jangan khawatir. Innalillahi, hadis lain lagi. Innalillahi malaikatun sayyahina fil ardi yuballighuna min ummati salam. Allah punya malaikat-malaikat yang khusus ditugaskan yuballighuna, menyampaikan min ummati salam, salamnya umatku. Jadi ini ada malaikat-malaikat yang khusus, tidak ada tugas lain. Tugasnya cuma keliling, ya, ngeter ke salam, nyampaikan. Jadi kurir salam. Ini mau berapa kali salam dan sholawat Pak Haji ini? Kita semua, ya kan? Ini ada malaikat yang teko, oh kayak kono, kayak. Terus ngono, terus mau saking pengantuk salam saking umat panjenengan. Lah sinten? Engko wong Bandar Kidul menurut sinten. Terus langsung menjawab. Ya udah, salam kembali. Khususnya malam Jumat dan hari Jumat, salam dan sholawat kita dari manapun itu langsung dijawab oleh Rasulullah tanpa perantara malaikat. Sama dengan kalau kita datang ke makamnya Rasul. Hadisnya lain lagi, aksiru minas sholati alayya, perbanyaklah bersolawat kepadaku lailatal jumu'ah, malam Jum'ah, wa yaumul jumu'ah, hari Jumat, fa inna sholatakum, karena sholawatmu pada malam Jumat dan hari Jumat itu ma'rudatun alayya, disampaikan kepadaku langsung. Jadi ini penting. Maka kita sudah terbiasa kan kalau malam Jumat sampai Jumat memperbanyak sholawat. Ulama-ulama dulu kita ini kalau malam Jumat sama hari Jumat gak keluar, isinya mau neng kamar sholawat kepada Rasul. Karena hadis ini Pak, Dewi kan isi kober metu kali setengah jam toh. Ya kan, ulama-ulama kita itu karena hadis ini, ya Allah, aku sering Madinah, tapi saya pengen dapat fadilahnya ziarah ke makam Rasul, neng ngarep ke Rasul, mengucapkan salam, dijawab langsung hadis ini. Maka ulama itu dari mulai malam Jumat, Kemis matahari terbenam sampai Jumat sore, ora wani metu kecuali sholat Jumat. Semua digunakan untuk sholawat kepada Rasul. Nah itu. Ya, maka yang seperti ini, ngaji, tahlil, apa, ini nyampe. Apakah yang di kuburan nyampe tadi? Allahumma ausil thawaba ma qara'nahu min surati Yasin wa qul huwallahu wal Fatihah wal Baqarah wa ma halalnahu wa ma sabbahnahu wa ma shallainahu wa ma astaghfarnahu ila, apalagi ila ruhi Rasulillah, ilal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wasyuhada al-amilin wasyuhad al-mustahidin al-a'imma al-mustahidin was-sahabatil muyamin al-khulafa'ur rasyidun, terus bakhususat ila ruhi, itu nyampe semua. Nek orang ngandel engkau rasa gitu. Ya. Iya kan? Lah saiki semua informasi tentang alam gaib, surga neraka, alam barzah itu gaibiyat. Itu namanya ilmu yakin. Ada ainul yakin, ilmu yakin, ada ainul yakin, yang paling tinggi hakul yakin. Informasi tentang surga neraka, alam barzah itu ilmu yakin.
Wis tau weruh urung. Wis tau ngrasake urung. Lah kok percaya? Lah ilmu. Keimanan tapi dasarnya informasi. Ka'bah Mekah kaya apa? Yo Ka'bah ke kota ana tutupe kiswah ireng ana tulisane nang tengah-tengah masjid wame akeh. Urung tau ngono, urung tau ngrasake. Tapi memang Ka'bah. Ngerti? Dari mana taunya? Dari informasi. Siapa yang menginformasikan? Allah dan Rasulnya. Orang percaya. Kok orang percaya dikandani ana Ka'bah bentuke kaya kuwi karo wong sing mulih kadek Mekah. Lah wong sing mulih Mekah weruh. Hah? Wis temenan. Itu ilmu yakin. Naik lagi ainul yakin, informasi iya, tapi aku weruh dhewe pancen gak ono temenan. Bukti. Tapi weruh kok urung ngrasake. Lah nek wis ngrasake baru hakul yakin. Jadi kita sekarang yang saya sampaikan tadi, Rasulullah menjawab salamnya, ada malaikat yang menyampaikan salamnya kita kepada Rasulullah, bahwa orang yang meninggal itu nggak meninggal, ruhnya ada di Barhaut atau di Aden, yang baik di Aden, jahat di Barhaut. Kemudian doa-doa kita nyampe, mereka dibuka hijabnya. Tahu nggak ini? Tahu dari mana? Siapa yang menginformasikan ini? Allah dan Rasulnya. Percaya orang? Ya percaya. Kenapa? Ilmu yakin. Makanya alhaqumut takatsur itu ada 3. Ilmu yakin, ainul yakin, la tarawunnahu hasum ainal yakin, summal kana ainal summal apa gimana? Alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir kala sawfa ta'lamun summa kala sawfa ta'lamun. Itu ilmu yakin. Kala law ta'lamuna ilmal yakin, masih ilmu yakin. Summa kedua apa? La tarawunna nar jahim summa la tarawunnaha ainal yakin. Summa latus alunna yauma idzin anin, itu sudah hakul yakin. Gitu. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sudah baca tadi insya Allah sampai, makanya terus kirim. Jadi terakhir, birrul walidain itu ada 2. Ada birrul walidain ketika orang tua masih hidup. Saya nggak usah terangkan. Ada birrul walidain ketika orang tuanya sudah wafat. Gimana caranya? Sudah wafat kok. Gimana saya mau berbuat baik pada orang tua sudah wafat? Ada 4 cara. 4 atau 5. 1, mendoakannya. Ini kayak gini sekarang ini birrul walidain. Mendoakan, kirim Fatihah setiap saat. Syukur-syukur bisa ziarah ke makamnya. Yang kedua, bersedekah atau berinfak atau berwakaf atas namanya. Sebetulnya kayak gini nih dulunya, asalnya karena ingin bersedekah atas nama orang tuanya, memberi makan orang, menyenangkan orang, nyembelih ayam dan seterusnya, atas nama, di atas namakan, pahalanya dikirim buat si mayit, almarhum. Kan begitu. Nah terus nanti apa ada, oh saya mau wakaf MCK, saya mau wakaf masjid ini atas nama ibu saya, atas nama bapak saya. Itu nomor 2, birrul walidain. Yang ketiga, teruskan amal soleh bapak ibunya ya ketika masih hidup. Nah, bapak ibunya ketika masih hidup itu sering nyantuni orang, teruskan. Kalau bapak ibunya ketika masih hidup ahli silaturahim, teruskan. Yang keempat, sambung silaturahim, kekerabatan kepada orang yang bapak ibunya ketika hidup sering ke orang itu. Biar bapak nani-nani syukur kok sering rono dikontroli bapak akrab ya. Ya kan, bapak Asyarifi itu. Nah, nanti begitu sambung. Itu nanti ketika bapaknya udah nggak ada, teman bapaknya udah nggak ada, ketemu anaknya terus. Nah, inilah cara birrul walidain ketika sudah wafatnya kedua orang tua kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setuju kata menit ini.